Nah, sekarang kita masih berada pada uji korelasi. Sekarang kita akan membahas tentang korelasi ganda. Nah, korelasi ganda digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara lebih dari satu variabel bebas atau independen terhadap variabel tak bebas atau terikat dengan dependen. Nah, kita menguji langkah-langkah menganalisis suatu data dengan menggunakan uji korelasi berganda. Nah, untuk memahami langkah-langkahnya, kami mengambil satu contoh kasus dengan judul hubungan minat dan motivasi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Sinjai. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh, terlebih dahulu saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi jumlah sampelnya 40 orang, kemudian taraf signifikannya yaitu 0,05. Variabel independen adalah minat, kita simbolkan X1, dan motivasi kita simbolkan X2. Kemudian variabel dependennya yaitu hasil belajar, kita simbolkan dengan huruf Y kapital. Nah, langkah-langkah uji korelasi berganda ini kita gunakan SPSS. Pertama kita buka SPSS-nya, privat SPSS-nya, masuk ke variabel view, kemudian kita masukkan namanya mulai dari X1 untuk baris pertama. Nah, desimalnya kita ubah menjadi 0. Oke. Kemudian labelnya klik hadir. Kemudian di kolom kedua kita klik X2. Desimalnya kita ubah jadi 0, kemudian labelnya kita ganti dengan nilai. Oke. Kemudian yang ketiga variabel Y, kita ubah juga desimalnya menjadi 0, kemudian labelnya menjadi hasil belajar. Yang lainnya kita hiraukan saja, kita lanjutkan ke data view. Nah, setelah ini kita input data yang sudah saya simpan di Excel. Jadi ini datanya, jumlah 40, datanya ada 40, mulai dari minat, motivasi belajar, dan hasil belajar. Kita copy paste Excel. Oke. Sudah tercopy, ada 40 jumlah data. Terus selanjutnya kita melakukan, nah sebelum kita melakukan uji korelasi, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Nah, uji prasyarat untuk korelasi dia adalah kita melakukan uji normalitas. Nah, sebelumnya kami sudah menguji normalitasnya dan ini berdistribusi normal, makanya kita dapat lanjutkan untuk melakukan uji korelasi. Nah, kita lakukan uji korelasi dengan mengklik analyze. Nah, setelah kita klik analyze, ke correlate, kemudian ke derivate. Nah, di sini kita pindahkan ketiga variabel tersebut ke variables. Oke. Kemudian kita klik option. Nah, di sini kita beri tanda centang pada kotak means dan kita pilih standar deviation. Selanjutnya kita klik continue.
kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, muncul hasilnya. Nah, setelah terlihat, setelah ini kita kembali ke, bisa disimpan untuk korelasinya. Namun setelah ini kita kembali lagi ke data yang telah kita input, kemudian kita melakukan analisis kembali dengan melakukan regresi, memilih regresi, dan kemudian linear. Oke. Setelah itu kita masukkan hasil belajar pada dependent dan variabel X1 dan X2 kita masukkan ke independent. Setelah dimasukkan, kita klik statistik. Nah, setelah diklik statistik, kita beri tanda centang pada estimates sama mode fit dan R square. Setelah itu kita klik continue dan OK. Nah, muncullah hasil dari korelasi yang kita uji. Nah, di sini muncul, dan yang kita perlukan adalah korelasi dan model summary. Nah, kita perhatikan berdasarkan tabel model summary-nya diketahui bahwa besar hubungan antara minat atau X1 dan motivasi X2 terhadap hasil belajar Y yang dihitung dengan koefisien korelasi ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,666. Oke, nilai R nya sebesar 0,666. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya cukup besar, dia 0,666. Kemudian sementara itu kontribusi atau sumbangsi secara simultan variabel minat dan motivasi terhadap hasil belajar adalah 44,3% nih. R square-nya dia 44,3%, atau kalau kita desimalkan 0,443. Sedangkan 65,7%-nya itu ditentukan oleh variabel yang lainnya. Nah, kemudian untuk mengetahui signifikasi koefisien korelasi gandanya diuji secara keseluruhan. Nah, kita uji secara keseluruhan dengan hipotesis, menentukan hipotesis. Hipotesis yang kita ajukan sebelumnya dalam pembahasan ini adalah mana H0-nya yaitu minat dan motivasi tidak berhubungan secara simultan dengan signifikan terhadap hasil belajar. Kemudian H1-nya minat dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap hasil belajar. Jadi ada dua, yang H0-nya dia tidak berhubungan, H1-nya dia berhubungan. Nah, berdasarkan tabel model summary kita peroleh tadi probabilitasnya 0, probabilitasnya coba kita cek summary-nya. Summary signifikan F-nya kita cari F-nya. Signifikannya dia 0, F change-nya, signifikan F change-nya dia 14,724.
kita temukan nilai signifikan fc-nya yaitu 0,000. Karena nilai signifikan fc-nya 0,00, dia kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya minat dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Sinjai. Tanpa berkorelasi, dapat diketahui hubungan masing-masing antara variabel X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Nah, nilai signifikannya sebesar untuk X1 terhadap Y, kita perhatikan X1 terhadap Y itu nilai terhadap Y, dia nilainya 0,681, dia lebih besar dari 0,05, sehingga berarti H0 nya diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya tidak ada hubungan yang signifikan antara minat dan hasil belajar siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Sinjai. Sedangkan kalau kita mencari hubungan antara X2 terhadap Y, maka kita lihat X2 nya nilai signifikannya dia 0,00, dia kurang dari 0,05, sehingga H0 nya ditolak dan H1 nya yang diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan hasil belajar siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Sinjai. Nah, kesimpulannya dari keseluruhan bahwasannya ada hubungan signifikan antara motivasi dengan hasil belajar siswa, motivasi minat dan motivasi dengan hasil belajar siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Sinjai. Nah, kita kategorikan untuk korelasinya, dia korelasi sangat rendah karena dia batasnya 0,00. Dia termasuk ke dalam golongan sangat rendah, korelasi sangat rendah. Baik, cukup sampai di sini. Sekian. Semoga teman-teman dapat memahami materi kali ini. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.